Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Lime Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh. Manchester membiru. Masihkah ada harapan 4 besar untuk MU? Di Spanyol, Madrid ngamuk-ngamuk merasa dirampok wasit. Benarkah keputusan sang pengadil? Langsung aja kita bahas di The Derby. Eyo, selamat hari Senin, karena hari Senin adalah hari yang berbahagia bagi fans MU. Seenggaknya buat babak pertamanya aja. Ya. Oke, fans MU sehat, yang lagi ngantor agak-agak meriang dikit nggak apa-apa, lanjutin aja. Itu biasa, itu bagian dari proses ya. Makanya hari ini gue full pakai baju City. Iya, karena gue di derby ke-192 kemarin kita dramatis comeback dan kita perdana tuh Koci, kita the derby offline online ya, hybrid. ya, Jadi ya. kita juga nyala YouTube-nya, tapi kita juga bikin offline event. Dan kemarin Tapi juga seru di IG juga. ya? Iya, Pertama di IG kali juga ya. Pertama kali ya, nih kita tes lah semua, kita Betul. cek yang mana yang itu oke. Nah, dan kemarin ternyata banyak banget yang berkesempatan buat bisa Q&A, meet and greet sama Coach Yasin juga. Pertanyaannya Ya. juga unik-unik ya Coach Ya, ya. ya. Gitu, dan semuanya wangi karena semuanya yang masuk udah fix pakai Rexona. Karena buat Karena masuk harus lo mesti beli dulu. Ya gila, worth it banget lah, cuman beli satu produk Rexona, di-upload tanda bukti bayarnya, tapi bisa ketemu langsung sama Coach Justin dan bisa tanya-tanya ya. Nah, sekarang sebelum tentunya kita membahas hasil derby Manchester kemarin dan juga kejadian huru-hara di Spanyol, Ya. kita lihat dulu statement huru-hara juga yang berseliweran di sosial media belakangan ini di segmen Kardus adalah kunci. Ya, tentunya ini adalah ungkapan-ungkapan kekecewaan ya dari para fans MU dan juga fans-fans bola lain melihat jalannya derby Manchester ke-192 tadi. Kita lihat dulu yang pertama dari siapa nih kawan kita nih? Oh, ini fans Arsenal nih. ya. Dari profile pic-nya tuh udah Ya, Gabriel. ya. Dan hardcore juga ini. Ya, 90 minutes of supporting Manchester United. I feel emotionally drained, physically worn out, and mentally tortured. How do they do it week in, week out? Jadi gue translate ya buat para Dodi yang mungkin agak sedikit bingung nih ya. Mendukung Manchester United selama 90 menit untuk pertandingan itu doang, karena dia fans Arsenal Ya, kan. ya. Dia merasa secara emosional terkuras. Drop, ya, terkuras, gue udah secara ya. emosional, udah nggak bisa lagi nih gue nih. Secara fisik juga gue tuh hampir saja udah abis gitu, dan secara mental gue tersiksa. Dia nggak tahu kalau jadi fans Juve itu tiap minggu ya, gitu ya. Bagaimana mereka mampu melakukannya setiap minggu, itu menjadi pertanyaan, karena ini banyak juga ternyata yang menjadi supporter MU karbitan semalam untuk karena dia sebenarnya ingin Arsenal bisa melompati. Fans Arsenal sama fans Liverpool. Iya. Nah, tanggapan lo sedikit lah. Tadi malam mungkin ini kaitannya nggak pegang bola sama sekali, ball posisinya cuma 20%. Iya. Loh, kalau kita bicara nggak pegang bola, berapa tim sih yang ball possession lebih dari pada Arsenal bisa. Arsenal doang. Arsenal bisa. Hanya Gitu. satu tim. Dan musim ini doang ya. Dan musim ini kemarin belum. Enggak juga. Jadi 18 tim memang nggak bisa pegang bola. Iya. Sampai Tapi, Liverpool, Spurs, Chelsea nggak pegang bola juga. iya, tapi nggak 20% banget Oh, juga. iya. 22% Gua- kalau nggak salah. Gue rasa itu nggak begitu masalah lah kalau ketemu City. Ah. Cuman gue nggak impress dengan City. Gini, Ya. harus ada perbandingannya. Ya. Dibanding tahun lalu, City lebih dahsyat. Iya. Setuju? Setuju. Musim ini, dan itu udah berkali-kali gue bilang, Ya. ini begonya Rashford aja. Kalau enggak, kalau seandainya 2-0, percaya diri mereka makin tinggi. Iya. Iya kan? Betul. Lu pulang seperti satu lawan satu, bisa bola nggak ke bawah, nggak habis pikir gue. Sampai gue pikir terus pulang kedua, yang di tiang kedua, dia kan tinggal passing balik ke Bruno, Iya. bisa miss kick gitu. Ya. Jangan-jangan dia sengaja gitu. Iya. Nggak Enggak pengen lah. MU menang gitu, Itu ngerti udah nggak? usaha terbaiknya itu Nggak, udah. Emang lu pernah lihat Rashford melakukan kesalahan kayak gitu? Tapi Foden juga sama, 1 lawan 1 gagal. Oh iya, lah ya. sekali doang. Iya.
Ya tapi habis itu kan dia Iya, cuman lu harus lihat momentum dong. Iya, iya, iya. Kalau ini gol 2-0 duluan, Iya. baru setelah itu peluangnya Foden kan. Iya, betul. Lu kalau main unggul 1-0 dan 2-0 kan atmosfer Secara fisik, percaya dirinya lu beda. secara psikis tekanan untuk City jauh lebih besar Iya. kalau itu jadi 2-0. Iya, Iya, maka iya. dari itu gue berani bilang karena gue tahu gue nggak impress dengan City sekarang, Tapi bukannya lu kan nggak bagus. sama kayak fansnya yang nge-tweet ini. Semalam kan lu menjadi tiba-tiba mendukung Enggak, Lu sepakat gak sama dia rasanya gitu Gue nontonnya? bukan mendukung MU karena feeling gue ini bisa seri Ya. dan mereka kasih kesempatan untuk seri, tapi bego aja. Ini bukan kardus, ini bener. Ini bener kan? Jadi kalau kita inilah kayak Karena kenapa dia bisa bilang week in week out? Karena MU ini tim besar. Ya. Parameternya Sir Alex. Ya. Dan ya sorry to say, kedepannya juga kan week in week out kalau parameter lo adalah Sir Alex. Ya, betul. MU itu sudah menurun sekarang. Setelah Sir Alex di bawah Moyes, di bawah Van Gaal, di bawah Mourinho, di bawah Ole, kan drop terus. Ya inilah new normal ya guys bagi MU, jadi sabar-sabarin aja. Yang kedua dari nih fans apa nggak ketahuan nih, Lacazette. Oh ini berarti nih fans Arsenal juga Arsenal nih. juga. Evan Cooper bringing on Anthony and Amrabat was pretty much guaranteed loss for United. Jadi pergantian yang masuk tuh justru gasing muter-muter. Merugikan ya. Iya. Ya. Cuman Sama Amrabat. sekarang pertanyaan kan adalah lu punya siapa di bench yang Ya. at least punya jam terbang? Nggak ada. Ya, cuman dua ini aja. Kemarin ada masuk siapa? Forson. Sama Terus, satu lagi. iya, sama satu lagi, iya. Kambuaya aja. Iya. I mean pemain-pemain kan gitu kan bapuk banget, ngerti nggak? Dan masih mending akademinya Liverpool daripada MU ini. Iya. Parah banget. Nah inilah yang kedepannya itu harus diperbaiki semua. Ya, ini yang tadi malam ya, gue dan Coach Yasin tuh sempat berdiskusi terkait ini. Koci masih tetap percaya, dan kalau kita lihat babak pertama ya memang sebenarnya Dapat peluang, iya, strateginya berjalan dengan baik. iya, gitu. iya, dan defense-nya bagus. Ya, dan eventually kualitas individu lah yang tadi malam itu membuat perbedaan terhadap Ya. hasil dari pertandingan. Tapi sebelum kita membahas itu di segmen in-depth, tentunya gue ingin mengajak kalian untuk belanja Rexona Deo Lotion Eye Cool yang akan memberikan perlindungan dari bau badan hingga 48 jam. Ya, nggak cuma kasih perlindungan 48 jam, Rexona Deo Lotion Ice Cool juga 10 kali lebih kuat melawan bakteri penyebab bau badan. Jadi langsung aja scan QR code di layar kalian atau klik di pin komen sekarang juga. Karena pastinya akan ada promo-promo spesial untuk para domba-domba Just Talk. Mantap ya, dan tadi malam para Dodi-Dodi Domba The Derby udah bertemu langsung bersama Coach Yasin. Tidak ada satupun yang bau badan, Ya. karena semuanya udah Rexona Army. Ya, Anjay. betul. Sama seperti fans MU yang dulu ada Louis van Gaal Army katanya gitu. Kalau kita ya Rexona Army. Oke, selanjutnya kita akan segera membahas lebih dalam lagi hasil Derby Manchester di segmen In Depth. Oke, ini membuat perburuan gelar juara terus sepertinya akan berlangsung sampai pekan-pekan terakhir karena Liverpool menang menit 90, City tadi bisa comeback, dan nanti malam Sheffield tiba-tiba akan menjadi jago banget untuk melawan Arsenal. Ya, gue yakin Ji. Gimana menurut lo? Karena nih semua tiga-tiganya lagi nggak ideal. Kecuali Arsenal ya. Arsenal lebih baik, berada dalam posisi lebih Iya, baik. iya. Walaupun dia kekurangan satu striker yang memiliki bank 25 gol Iya, gitu. betul. Itu jelas, obvious. iya. Tapi ditutupi dengan kerjasama tim. Sementara City lagi rebuilding, nggak berjalan Iya, iya. sekuat musim lalu. Iya, iya. Liverpool pun kemarin Banyak membutuhkan ugly win. banyak ugly win. Iya. Nah, tapi terus-terusan hasil positif. Iya. Sementara minggu depan mulai ketemu langsung direct rival. Ini apakah akan menjadi momen penentuan dalam perburuan gelar menurut lo? Penentuan mungkin nggak, tapi momen penting karena City masih ketemu Arsenal juga. Iya, itu dia. Nah, Habis Liverpool terus Arsenal. ya, kalau seandainya asumsi seri lah, Ah. itu Arsenal yang berada di ring 1. Iya. Terus kalau next lawan Arsenal seri lagi, Iya. diambil alih lagi sama Liverpool. Bisa jadi apalagi kalau City menang. Dengan Ya kan? catatan tim yang lain kan menang juga gitu. Iya, Maksudnya iya. Asumsi menang lah. kayak Sheffield asumsi menang malam ini. Itu fans Liverpool sama City dukung Sheffield semua. Iya, ya sekarang gue mencoba menjadi fans Sheffield ya malam ini ya. Oke. Jadi memang persaingan itu sangat ketat di papan atas, which is good. Ya. Karena sekarang kita bisa bilang 2 match itu match penentu. Gue rasa nggak penentu juga karena ya kalau kita lihat kemarin lawan Brentford, Liverpool lawan Brentford ya yang menit-menit terakhir.
itu menit 99 dan lewat corner kick loh, lewat set Iya, piece, iya, ya kan? iya, betul. Hal kayak gini bisa dialamin City juga. Iya, benar. Jadi anything can happen. Gue rasa kalau dibilang hasilnya sudah kelihatan setelah 2 match itu enggak juga. Ya. Karena lu bisa kesandung lawan tim kecil. This is EPL bukan Serie A. Ya. Kalau di Serie A Juve yang kecandung sama lawan tim kecil ya. Ya. Kalau ini EPL semua bisa kesandung lawan tim kecil. Kemarin lawan apa yang imbang Verona tuh nggak jelas banget. Hari malam Vlahovic 4 peluang bersih kagak gol. Nih, Itu ambil- sengaja lu biar dia ambil bisa aja deh. biar dia bisa pindah. Pindah murah ya gitu ya. Ya. Tapi ini gue pengen nanya pertanyaan serius dikit nih sama lo. Serius. Serius dikit Gue nih selalu serius. sekarang. Jadi kan kemarin musim-musim lalu lah kita semua bilang bahwasannya kan lu sangat pro terhadap beautiful football. Jadi Iya. idealnya sepak bola yang ideal tuh dalam bayangan lu sama Iya. kayak Pep lah Iya, ya, berada di front foot. Iya. Kita ngomongnya. Iya. Menyerang, membuat Iya, peluang. Jadi nggak boring. Iya. Ya. Nah, ini kan dilakukan oleh Arteta. Ya. Dicoba dari 2 musim yang lalu ya. Iya. Nah, ketika ketemu City, walaupun dia belum mature skuadnya kayak musim lalu, dia konsisten nih Koci. Iya. Dari musim lalu dia mainnya front foot. Ya, ya. Ya. Tapi kalah. Iya. Gitu. Iya. Terus kita bilang, ini orang apa sih? Terlalu naif gitu Iya. ya. Padahal ini di momen penting perburuan juara. Nah, sebaliknya Erik ten Hag tadi malam nggak naif Koci. Nggak ada. Dia beneran bermain untuk mendapatkan Ya, poin. karena kualitas pemainnya. Betul. Lu lihat pegang bola 5 detik aja nggak bisa loh. Iya, benar. Nah, terus lu nggak bisa salahin pelatih kan? Makanya maksud gua, berarti sebenarnya nggak apa-apa dong dibutuhkan menurut lo. Di Sekali-sekali nggak apa-apa. Ah. Tergantung squad tim juga. Makanya gue selalu bilang. Ini kita buat ini karena banyak yang nyerang lu. Betul. Ya, pada bilang biar- ini gua mengedukasi nih. Gue paham. Karena pada bilang Justin nih tebang pilih gitu Iya. ya. Pengacara Ten Hag, kalau Ten Hag yang bertahan nggak apa-apa. Nah makanya gue buka nih cakrawala Iya, kalian iya, dari iya. level perspektif yang lebih tinggi. Ini Iya. ada Arteta, ini ada Ten Hag. Iya. Arteta punya squad lebih bagus, gelling dan segala macam Iya, iya, jalan iya, sekarang. iya, iya. Tapi dia melakukan itu di musim lalu akhirnya kalah, naif. Mer- Sekarang bagus, Iya. berhasil. Iya, Gitu. Iya, gini ya, mereka itu coba mencari celah untuk ngebully gue. Ah. Dan celah itu nggak pernah gue kasih, Iya. nggak pernah ada juga. Heeh. Akhirnya dipelintir omongan gue. Iya. Lu selalu dan kalau mereka bisa mikir dikit ya, Iya. nggak usah banyak, dikit Iya. aja untuk para haters. Gue selalu bilang lu selalu bermain dengan kualitas pemain yang lu ada, Betul. lu manfaatkan. Ya. Bagaimana lu harus sebagai pelatih ngajarin pemain passing, kan nggak make sense. Iya. Apalagi di level IPL. Jadi semua pelatih expect bahwa lu bisa passing, Oh iya dong. bahwa lu bisa pegang bola. Ya lu dibayar segitu mahal, masa lu nggak bisa Maka passing, dari anjir? itu, nah apa yang terjadi kemarin? Banyak passing yang amburadul. Nah, Belum 1 lawan 1 lupa bawa bola. Masa gitu lu salahin pelatih? ya. Kan kocak, ngerti nggak? Enggak, gue sepakat. Nah, Tadi dan- malam tuh peluang MU banyak. Iya, at least di babak pertama Iya. dia bisa minimal dapat 2 gol duluan lah, Betul. ya kan? Nah, sekarang kembali lagi, ini tim lagi di build. Berapa deadwood udah dibuang, Ya. masih berapa itu, belum banyak cedera. Orang nggak ngelihat ke sana. Beda sama Spurs contoh. Iya. Mereka banyak cedera, tapi sistemnya nggak dirubah. Iya. Lawan 9 orang, lawan siapa waktu itu? Main Highline lawan Chelsea ya kalau nggak salah bukan. Iya Chelsea ya? Chelsea Chelsea. bener. Masa Highline kan lu bunuh diri main kayak gitu, ngerti nggak? benar. Nah disitulah lu bilang baru ini pelatihnya salah. Jadi setiap case itu berbeda. Ya. Kalau lu sebagai Fulham, Brentford, Bournemouth, Sheffield main parkir bis, pernah nggak gue komplain? Enggak lah. Nggak pernah. Karena memang kualitas pemainnya ketemu tim besar memang segitu. Iya. Tapi gue selalu bilang sebagai tim besar, lu sebenarnya nggak beli parkir bis. Iya. Zaman squadnya Mourinho, nggak ada cedera, pemainnya bagus-bagus, parkir bis. That is different. Tapi ya sekali lagi, haters itu kan cuma segelintir, nggak Iya. sampai 1%. Karena mereka nggak punya kehidupan di luar, jadi kalau ngebully Justin seolah-olah lebih hebat dari seorang coach Justin Iya, ya. Jadi mimpi aja dulu kalian. Nah, tapi kalau kita lihat juga semalam dari sisinya City nih Coach. Iya. Kan hampir semua pemain andalan dimainkan. Rodri main, Kevin De Iya, Bruyne main, full Haaland team itu. main full team gitu. Iya. Cuman Doku doang yang Iya, iya. yang nggak jelas gitu mainnya semalam. Cuma Grealish cedera kok nggak salah. Iya, maksudnya Doku doang dari semuanya yang Yang- benar-benar di bawah yang di bawah standar. di bawah standar. Tapi itu udah berkali-kali Betul. udah gue bilang juga, udah kita bahas di sini juga. Iya. Dan
De Bruyne nggak step up semalam, nggak kelihatan. Haaland kalau nggak blunder Amrabat juga sebenarnya Nggak kelihatan juga. practically dikantongin sama Iya, Varane iya, gitu. iya, Nah, tapi ada satu pemain yang step up, itu adalah Phil Foden. Nah, Iya. kita lihat dulu Nggak, statement. sebentar gue tanya. Ah. Menurut lu Phil Foden di luar gol ya, main bagus nggak? Ya, dia seenggaknya yang paling effort berusaha untuk membongkar Betul. pertahanan. Enggak, Betul. pertanyaan gue adalah apakah dia main bagus? Dia main di atas rata-rata. Kalau dalam level bagus yang merubah keadaan sih belum. Gue ngelihat Foden lebih sering main bagus daripada kemarin. Ah, Permainan dia nggak kelihatan menurut Iya, gue, itu iya. ketutup dengan 2 gol. iya. Tapi setelah 2 gol, apakah dia ada action yang berbahaya? Kagak ada. Iya, maksud gua kalau dari level influence of the game, kita kan pernah ngelihat lebih sering ya kayak Toni Kroos, Luka Modric, Kevin De Bruyne ngeluarin end passing Iya, yang iya. wah gila ini mah nggak bisa Iya, diapa-apain iya, gitu. iya, iya. Nah, itu nggak ada di Foden. Nggak ada. Nggak ada. Betul. Nggak ada gitu. Nah, kalau ekspektasinya itu ya belum. Iya. Tapi dia yang gue lihat Tapi tahun lalu dia main lebih bagus. iya, karena yang beda itu dari Foden adalah dia kan emang sebenarnya aslinya kan attacking midfielder, Iya. gelandang lah gitu Iya, ya. iya. Jadi dia jarang kehilangan bola. Betul. Jadi dia berusaha lebih kepada level permainan itu adalah safe. Iya. Jadi kalaupun dia nggak mencoba sesuatu yang beresiko untuk Iya, menjadi iya, counter, iya, itu iya. mungkin yang membuat itu nggak kelihatan. Nggak Bedanya kelihatan, iya. Kevin De Bruyne berani ngambil resiko Iya. itu, gitu. Atau misalnya pemain kayak Bernardo Silva. Iya, Iya, berani. iya. Nah, Dia nggak berani. Dia nggak betul. berani. Harusnya dia bisa step up Iya. untuk melakukan itu karena dia punya kapasitas untuk Betul, melakukan itu. Oke, betul. lanjut. Nah, kita lihat dulu dari Pep Guardiola tanggapannya seorang Phil Foden. Dia bilang, Phil Foden adalah pemain terbaik di Premier League musim ini. Dia memiliki etos kerja yang luar biasa dan dia kini memenangkan pertandingan untuk kami. Ya benar. Gitu. True. Ya. Jadi True. lumayan. Cuman sekali lagi, Ya, lu nggak bisa pukul rata semua pemain. Ya. Kita harus lihat kualitas. Foden ini udah 3 tahun main di City. betul. Pelan-pelan dia naik. Dan gue lihat ada progres. Ya. Tahun ini tidak sebagus tahun lalu. Dia harusnya, memang dia lebih sering cetak gol mungkin ya. Tapi dia harus bisa memberikan ekstra nilai tambah karena Kevin De Bruyne udah 32 tahun loh. Benar. Nggak bisa lu harapin. Dan lagi yang ditawar gantiin Saudi Kevin De juga. Bruyne siapa? Iya. Bernardo Silva. Kalau Kevin De Bruyne dia itu sering terisolasi. Iya. Harusnya Foden bisa. Benar. Iya kan? Iya. Nah, ini yang harus dia step up, nggak hanya cetak gol, tapi lebih bisa belum menggantikan, at least mendekati levelnya Kevin De Bruyne Benar. dengan mengambil risiko lebih banyak karena dia punya kapasitas itu. Ya. Benar, gue sepakat sama lo. Dan itu adalah dimensi permainan yang seharusnya bisa diimprove oleh Phil Foden Iya, untuk iya. naik ke level Iya. berikutnya. Tapi orang yang nggak paham, oh ya dia cetak 2 gol, ya so what dia cetak gol Iya, dulu. itu juga Marcus Rashford bikin gol tapi Iya, nggak ngapa-ngapain. nggak kelihatan, sama sekali. Terlepas dari gol roketnya itu ya. Iya. Kontribusinya zero Nol, guys. zero, Iya. zero, bener-bener zero. Iya. Padahal 2 kali peluang dia bisa Iya. memperbesar. Iya. Makanya sampai gue janjian dia sengaja nggak mau lihat MU menang. Wah, lu jangan gitu, jangan suzon. Wah parah kemarin itu kesalahannya. Gini loh, Fundamental, anjir. Gue kan pemain bola juga, Iya, ngerti nggak? iya. Lu kalau udah 1 lawan 1, at least bola bisa ini bola bisa ketinggalan loh. Gue bingung, heran gue kok bisa kayak begini gitu loh. Sampai gue garu-garu kepala itu. Ini pemain ya sudahlah. Iya. Tapi lo masih ngerasa kansnya MU untuk Oh iya, maju ke empat besar. 4 besar masih There is sangat many terbuka. good things. Ya. Dan jangan lupa 3-4 pemain penting nggak main. Ya. There is many good things yang Ya. lu bisa lihat di permainan MU. Tapi orang hanya ngelihat hasil. Ya. Orang hanya ngelihat ball possession. Dari 33 shots berapa yang on target dari City? 3. Ya. Di mana 2-nya Wah, itu 7 kemarin. di luar gol. Yang di tepis-tepis itu loh. Ya itu arahnya juga ke arah kiper. Sekali Ya. 2 kali yang Ya. ditepis doang kalau nggak salah. Ngerti Ya. nggak? Jadi nggak terlalu bahaya-bahaya amat MU over City. Iya, itu sepakat. Itu gue sepakat karena emang kualitinya musim ini ya sedang dalam perbaikan ya. Kita Iya, ngomong iya, tentang iya, rebuilding squad gitu kan. Iya. Oke, Koci masih optimis dengan kans MU untuk Ya, keempat ya, besar. Tentunya fans MU harusnya lebih optimis ya. Jadi hari ini kalau kalian di sekolah, di kantor agak lemes ya, tenang aja. Itu akan berlalu guys. Ini hanya fase biasa aja ya. Tapi tentunya kemarin derby ini sangat seru sekali karena terutama babak pertama menghibur banget ya. Dan gua ngerasa ini oke punya banget kemarin karena kita juga ada nobar Coach. Ya betul sekali, ya, setuju, oke banget sama kayak Rexona Deolution Men High School.
yang 10 kali lebih kuat melawan bakteri penyebab bau badan dan memberikan perlindungan dari bau badan hingga 48 jam. Ya. Nah, kalian langsung aja klik link yang ada di pin komen, check out sekarang buat dapetin perlindungan 48 jam dari Rexona Deo Lotion Men Ice Cool. Dan kalau kalian ingin seperti Coach Justin, ya kan dikelilingi oleh banyak pengagum. Ya. Ini yang versi lotion sekarang yang bikin. Cobalah dilihat kalau kita kan mantan-mantannya cakep-cakep ya gitu. Karena kita nggak bau guys. Jadi ini dengan essence-nya sekarang tuh lotion ya. Kalau gua coba ke tangan, kalau kalian lihat tuh sekarang nih ini lembut banget dan wanginya juga sangat seger dan bikin Lu kalian kalau lebih ketemu percaya gue diri. minta foto selalu gue kasih ya. Yes. Tapi kalau bau badan gue kabur. Waduh, mohon maaf nih gitu ya. Dan ini buat kalian yang juga emang cowok-cowok yang doyan shaving ya gitu ya. Ini kan nggak bikin iritasi. Kalau yang roll on mungkin kalian tergantung jenis tipe-tipe kulitnya. Ada Ya, juga ya, yang agak betul. sedikit sensitif. Nah kayak gue, kalau gue ini agak sensitif, makanya gue prefer pakai yang Deo Lotion. Jadi diberikan opsi ya. Ya, sama seperti Madrid yang lagi sensitif semua orang-orangnya, ya, karena kemarin lagi ngamuk-ngamuk karena insiden peluit yang dibunyikan lebih dahulu. Padahal Jude Bellingham bikin gol. Enggak, Terus ya, dia ya, protes ya, ya. si kartu merah. Ya. Nih lu tanggapan lu dulu dong soal ini kan pasti Gini, kan lu ini. lu harus paham La Liga dulu. Oke. Wasit La Liga itu sangat sensi. Seringkali Xavi itu udah ngumpulin 200 kartu kuning kali. Hanya karena protes. Ya. Jadi seringkali terjadi protes lu dikasih kuning. Dan benar-benar every week itu terjadi. Ya. Tapi pemain ini tetap kepala batu. Merasa tetap punya hak untuk protes. Satu. Kedua, gue kan nggak nonton ini. Gue pikir setelah corner dia heading diberhentikan. Ini di menit 90 melebihi gitu. extra time. Iya. Extra time-nya udah lewat. Udah lewat. Waktu ya. harusnya udah lewat. Jadi yang terjadi adalah corner kick dilempar lagi ke pemain crossing baru. Ya. Jadi menurut gue yang wasit inginkan, udah gue kasih kesempatan corner kick aja. Kalau actionnya itu nggak jadi ya gue berhentikan. Ya. Nah kebetulan pas dia setelah peluit baru Bellingham cetak gol. Ya. Dan gue rasa lu nggak boleh protes. Karena gue pikir pas corner kick dia cetak gol terus diberhentikan. Nah itu nggak make sense. Ternyata corner kick baru ke pemain lain, baru dia crossing. Jadi untuk gue sih wajar aja, apalagi kalau udah melebihi extra time. Jadi ini banyak cocokologi di sosial media yang memberikan analisa-analisa dan pendapat-pendapat yang ingin memenangkan Real Madrid. Salah satu bilangnya itu bolanya belum menyentuh tanah, jadi nggak boleh selipin peluitnya gitu. Ini juga wasit yang dulu si Gil Manziano ini yang sering memberikan keputusan-keputusan aneh. Ini visi nih gitu kan. I mean Madrid itu pasti juara. Karena Girona kemarin juga kalah, Barca seri. Kedua tim ini pasti turun gitu loh. Jadi buat apa pemain, terutama untuk pemain Madrid ngamuk-ngamuk gitu loh. Nggak penting sama sekali karena lu pasti juara musim ini. Mungkin lu nggak sehebat itu mainnya, tapi kompetitornya lagi amburadul. Iya, betul. Gitu, jadi forward lu protes sampai kena kartu merah. Iya, ini sepertinya sangat lebih merugikan karena Jude Bellingham jadinya harus absen gitu. Iya. Kita lihat dulu Straight red card ya. Iya. Jadi straight red card 3 match lu absen. Iya, dia keluar kata-kata F gitu yang harusnya mungkin tidak. Kalau di Inggris Iya. wasit udah udah biasa di FF-in, ngerti nggak? Iya. Di La Liga nggak bisa, gila aja lu. Mungkin coba ya Jude Bellingham, lu berguru sama gua ajarin lu bahasa Padang. Nanti kalau lu mau sumpah serapah pakai bahasa Padang, wasitnya nggak ngerti, pakai kumbu, bagus banget itu ya. Kita lihat dulu statement dari Opa Ancelotti, kawan baiknya Coach Justin terkait insiden ini. Apa yang bisa dikatakan? Tidak ada yang bisa dikatakan, ya. Terkadang hal-hal yang tidak unprecedented tidak terpikirkan, tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi gitu ya. Kami tidak bahagia dengan keputusan kartu merah Jude Bellingham, tapi ya it is what it is gitu. Inilah mereka itu harus sadar dan gue sih gue bilang ada arti psikologis di belakang biar mereka sadar lain kali jangan protes berlebihan. Karena memang sepertinya seolah-olah ini Madrid dirampok narasinya kalau di media-media. Enggak lah. Gini, lu sebagai wasit lu tahu berapa waktu yang lu harus berikan.
Kalau sana itu corner cetak gol terus diberhentikan, nah itu baru dirampok. Ya. Karena corner terus bolanya ke pemain lagi, ya peluang lu udah hilang gitu loh. Kasarnya begitu. Nah kalau kita lihat dari perburuan gelar La Liga tadi lu sendiri meyakini bahwasannya ya peluang Itu udah Madrid 2 bulan yang lalu gue bilang Madrid yang juara. udah nggak bisa lagi nih. Nggak bisa, Ada nggak ini, bakalan. menurut lo. Nggak bakalan. Tiba-tiba ini jadi nanti menjadi turning point. Wah, Kagak, ketika- Barca itu terlalu bapuk. kalau lu ingat dan dulu di ya. samping sekarang De Jong sama Pedri cedera, selesai. Kalau dulu kan sempat ya musimnya Capello, ingat nggak lo? 2007. Lupa gue. Gue ingat 2007. Lupa gue. Karena abis Juve degradasi, semua pemainnya diambilin. Selatan pindah. Zlatan. Enggak, yang ke Madrid secara khusus Fabio Cannavaro sama Emerson. Iya. Emerson tuh. Iya. Fabio Capello juga ke situ. Nah, terus tiba-tiba di musim itu sebenarnya tuh mereka udah ketertinggalan di La Liga. Nggak mungkin nih tiba-tiba balik David Beckham ke tim di memasuki 12 pertandingan terakhir, 10 pertandingan terakhir. Dan mainnya berubah karena banyak banget umpan-umpan direct itu yang dan mereka menang by single point apa 2 poin kalau nggak terakhir di pekan terakhir tuh kalau gua nggak salah, dan akhirnya jadi juara. Gue ingat dulu ada Mamadou Diarra dulu yang jadi tandemnya Emerson waktu itu. Nah, ya kan bisa aja kejadian-kejadian kayak extraordinary thing tiba-tiba Jude Bellingham cedera gitu, Vinicius cedera. Lu sekarang juga banyak yang cedera loh. Iya. Madrid banyak cedera sampai di tengah itu si Tchouaméni diturunin. Iya. Tapi maka dari itu bukan karena Madridnya hebat, karena lawannya. kompetitornya bapuk. Iya. La Liga lawannya siapa? Ngerti nggak? Iya, Beda iya. kalau di Inggris. Di Inggris Liverpool, Chelsea bapuk tahun lalu. Iya. Newcastle masuk 4 besar. Iya, ini- Apakah dibilang Newcastle hebat? Ya nggak juga. Ya. Nah, tapi kita insert dulu ini video yang mengkonfirmasi dari Fabrizio. Kita kemarin teleponan ya. Ya. Kita mengkonfirmasi bahwasannya Kylian Mbappe sudah hampir dipastikan ini berlabuh di Real Madrid ya. Check it out. Hi, Fabrizio. Can you tell us the latest situation regarding Kylian Mbappe and Alphonso Davies to Real Madrid for next season? Yeah, starting with Mbappe is very advanced. It's a very advanced negotiation. I would say that we are at the final steps of this long saga, long story. The discussion between Mbappe is ongoing since long time, but we are really at the final details. So it's about the image rights, it's about the signing fee, these final details. But Kylian Mbappe is only negotiating with Real Madrid now, and is only waiting to sign his contract. So the formal documents are almost ready. All parties are discussing the final steps, and I think it's a matter of time, and then we all expect Kylian Mbappe to sign finally his official contract at Real Madrid. So the conversation is progressing very well. And despite the rumors we had in France in the last 24 hours about maybe Paris Saint-Germain, the Emir of Qatar, trying to make a new proposal to Mbappe to change his mind and keep him at Paris Saint-Germain, from what I'm hearing, there is no chance for PSG. They will not even make a new proposal to Mbappe because they know that he's already close to agreeing a deal with Real Madrid. So Mbappe will 100% leave Paris Saint-Germain and is really close to joining Real Madrid. And for Alphonso Davies, we have to be a bit more patient because this is going to be a club-to-club negotiation between Bayern and Real Madrid. The player favorite destination is Real Madrid. So Alphonso Davies would like to join Real Madrid as next club. This is for sure. This is something that Real Madrid and Alphonso Davies agents already discussed in October, in November, in multiple meetings they had. So Real Madrid are working on this deal. The crucial part is going to see about Bayern and Alphonso Davies, because Bayern until the end of this season, so until May, June, they will still try to extend his contract to offer him a new salary, a new deal. In case they can't agree on new contract, they would be prepared to sell Alphonso Davies in the summer. So the asking price wanted by Bayern is going to be the crucial step to understand if Real Madrid decide to proceed with an official bid for Alphonso Davies. If Mbappe is going, definitely Paris Saint-Germain will look for some big names to replace him. Any rumors, any news regarding this, Fabrizio? Yeah, they will take their time. Paris Saint-Germain will not decide the signings now in February, not even in March. They will take their time to see how it's going to go this season, especially in the Champions League, obviously, and then they will decide who are the player they want. What I'm hearing is that there are at least 3 top signings expected at Paris Saint-Germain in the summer. So I think Paris Saint-Germain will be very busy. They want to sign a top centre-back, they want to sign a top midfielder, and they want to sign, obviously, a top striker to replace Kylian Mbappe. So these 3 positions will be covered, will be 3 big signings. For example, in the offensive positions, players like Victor Osimhen, players like Rafa Leao, these are players they appreciate.
but they've still not decided who is their top target for the summer transfer window. So I think it will be 3 big signings for Paris Saint-Germain. Ya itu Koji, tanggapan lu sendiri tentang kata Fabrizio nih bahwasannya Real Madrid tuh udah di hatinya Mbappe, udah nggak mungkin berubah-ubah lagi nih katanya gitu. Ya, 99,9%. Oh, masih ada 0,1% ke Arsenal itu maksud lo? Arsenal 0,1 karena kita nggak boleh bilang 100%. Iya, sebelum 2 tahun lalu juga 100%. Kayak gitu. Gua akan pindah. Iya. Di detik-detik akhir berubah semua. Iya, benar. Jadi anything can happen. Cuman kalau semua berjalan normal, nggak ada intervensi, dia akan ke Madrid dan nampaknya secara secara duit-duitan udah ada kesepakatan di belakang layar. Kan mereka sebenarnya nggak boleh menunjukkan ini bukan jeda transfer kan. Yeah. Tapi kan ada preparation. Nah sudah di prepare yang di bulan Januari disuruh taken pre-kontrak dia nggak mau. Yeah. Masalah gaji dan lain-lain, dan itu menjelang ke sini sekarang bulan Maret, jadi dalam 1-2 bulan mereka sudah nego lagi dan kayaknya dapat sampai Fabrizio berani mengeluarkan statement. Fabrizio ini kan bukan orang biasa, ngerti nggak? Bukan asal pandit data yang ngandelin Kompas, ya kan? Wartawan data. Yang ngandelin copy paste dari berita lain. Jadi dari dia itu nyaris nggak pernah salah soal hal-hal kayak begini. Jadi kalau Fabrizio yang bilang, gue percaya aja. Iya, dan rumorsnya juga terkini kemarin tuh baru rilis rumorsnya di beberapa media yang juga cukup prominent itu mengatakan Achraf Hakimi akan kembali dicoba jajaki kemungkinan untuk pulang ke Real Madrid. Jadi berarti kalau dengan asumsi yang kita diskus sama Fabrizio tadi, Alphonso Davies kemungkinan akan datang sebagai Davies pengisi kiri, kan? kiri, kanannya Hakimi, terus ada Mbappe. Wah ini OP banget kalau kayak gini. Ini skuadnya udah skuad apa nih, kayak main fantasy football mereka aja. memang butuh banyak pemain yang mid generation. Mbappe kan udah mid generation, udah 25 karena mereka terlalu banyak pemain muda. Terus Kamavinga juga udah masuk ke mid generation. Davies juga. Davies, Hakimi mid generation, biar mereka bisa dengan hengkangnya Modric kemungkinan juga Kroos, at least bisa gapnya nggak semua pemain muda. Itu yang jadi kalau jadi gue sangat paham kenapa mereka mendatangkan pemain yang bukan pemain muda tapi yang sudah berpengalaman. Oke. Ya itu dia tadi terkait update berita transfer juga yang kita hadirkan dari Fabrizio sendiri tentang masa depan Kylian Mbappe dan rumor terkini terkait akuisisi Real Madrid yang sepertinya akan sangat agresif di musim panas nanti, membuat ketar-ketir Coach Justin dan Barcelona. Anjay. Tapi tentunya Barcelona gue udah give up. Udah give up. Tapi tentunya kita nggak perlu ketar-ketir ya sebagai seorang cowok menghadapi segala hal, karena tentunya kita memiliki Rexona Deo Lotion Ice Cool yang memberikan kita kesegaran selama 48 jam dan rasa percaya diri yang membuncah tinggi ya. Seperti Itu dia. Arsenal. Seperti Arsenal sekarang yang lagi meroket ya. Ya kita harapkan Sheffield juga bisa meroket ya nanti malam. Ya tentunya jangan lupa buat terus ikuti, dan kita nanti juga ada rencana untuk tur pantura ya, kayak tadi tuh dibanyakin tuh yang kemarin tuh nobar-nobarnya kita ramekan lagi dan bisa ada aktivasi-aktivasi lain tentunya bersama sponsor kita tercinta Rexona Men. Thank you banget buat para Dodi alias Domba The Derby yang udah nonton. Hanif Tamrin pamit, Coach Justin pamit. Bye. Bye-bye. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Line Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh.